Rekan sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah artikel berkenaan dengan manfaat dari vitamin C. Vitamin C, yang juga dikenal sebagai asam ascorbate adalah vitamin yang larut dalam air, yang ditemukan dalam jeruk dan buah-buahan, juga sayuran lainnya. Juga dijual sebagai suplemen makanan dan sebagai bahan serum topikal, untuk mengobati bintik-bintik pigmen gelap dan kerutan di wajah. Vitamin C adalah nutrisi penting yang terlibat dalam perbaikan jaringan, pembentukan kolagen, dan produksi enzim neurotransmitter tertentu. Serta diperlukan juga untuk sistem kekebalan tubuh, dan yang paling populer adalah berfungsi sebagai antioksidan. Sebagian besar hewan dapat mensintesis vitamin C mereka sendiri, namun manusia harus memperolehnya dari sumber makanan. Asam ascorbate adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H8O6, pada awalnya disebut asam heksuroneik. Asam ascorbate tersedia dalam dua enantiomer atau dikenal sebagai isomer gambar cermin. Biasanya dilambangkan dengan huruf L untuk levo dan D untuk dextro. Bentuk isomer L adalah yang paling sering dijumpai, yang muncul secara alami di banyak makanan. Sedangkan bentuk isomer D dapat dibuat melalui sintesis kimia, tetapi tidak memiliki peran biologis yang signifikan. Sifat antiskorbutik dari makanan tertentu ditemukan pada abad ke-18 oleh James Lind. Pada tahun 1907, Axel Holst dan Theodor Froelich menemukan bahwa faktor antiskorbutik adalah zat kimia yang larut dalam air. Antara tahun 1928 dan 1932. Albert Szent-Györgyi mengisolasi zat ini, yang disebutnya asam heksuronik. Pertama dari tumbuhan dan kemudian dari kelenjar adrenal hewan. Pada tahun 1932. Charles Glenking menegaskan bahwa itu memang faktor antiskorbutik. Pada tahun 1933, ahli kimia gula, Walter Norman Howard, bekerja dengan sampel asam heksuronik, yang telah diisolasi Szent-Györgyi, dan menyimpulkan struktur yang benar serta sifat isomer optik dari senyawa tersebut. Keduanya mengusulkan untuk mengganti nama menjadi ascorbic acid untuk senyawa tersebut. Karena temuan tersebut, pada tahun 1937, mereka mendapatkan hadiah Nobel. Di dalam tubuh, vitamin C, atau ascorbate acid, dikenal mempunyai struktur kimia yang sangat mudah melepas elektron. Pelepasan elektron ini ditangkap oleh Fe, atau zat besi, sehingga merubah Fe3+ menjadi Fe2+. Setelah elektron terlepas, ascorbate acid, serta-merta terkonversi menjadi MDHA, yang merupakan singkatan dari monodihydroascorbate. Selain itu terbentuk pula H2O2 atau peroksida yang berbahaya bagi kesehatan. Namun segera dirubah menjadi air dengan bantuan enzim APX, katalase. Selain terbentuknya peroksida, pelepasan elektron tersebut juga menghasilkan oksigen, yang kemudian dikonversi menjadi air, dibantu oleh enzim ascorbate oksidase. MDHA kemudian berubah menjadi dehydroascorbic acid, atau lebih kita kenal sebagai DHA. Fungsi DHA adalah mempermudah sel-sel saraf untuk mengirim dan menerima sinyal rangsangan dari seluruh tubuh. Selain itu, DHA juga berperan penting dalam terbentuknya sel-sel dan jaringan saraf di otak dan di seluruh tubuh. Konsumsi DHA sangat dianjurkan kepada ibu hamil. DHA juga bertransformasi menjadi DHA bicyclic oleh keberadaan air. Akhirnya, DHA bicyclic dikonversi ulang menjadi ascorbate acid disebabkan oleh pendonoran hidrogen dari NHDPH. Sehingga berubah menjadi NADP+, dengan dibantu oleh enzim DHAR. Atau dehydroascorbate reduktase. Mengenai NHDP telah dibahas pada video-video sebelumnya. Demikianlah salah satu peran penting vitamin C di dalam tubuh manusia. Lalu, berapakah standar kebutuhan harian vitamin ini? Menurut Kementerian Kesehatan,
Angka kebutuhan vitamin C harian yang dianjurkan untuk setiap orang adalah sebagai berikut. Untuk bayi atau anak, adalah sebanyak 40-45 mg. Untuk laki-laki, adalah sebanyak 50-90 mg. Dan untuk perempuan, sebanyak 50-75 mg. Berikut ini adalah beberapa makanan yang mengandung vitamin C. Jambu biji, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 228 mg. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Kiwi, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 93 mg. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Paprika, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 128 mg. Atau dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian. Stroberi, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 59 mg. Atau dapat memenuhi 66% dari kebutuhan harian. Jeruk, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 53 mg. Atau dapat memenuhi 59% dari kebutuhan harian. Pepaya, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 61 mg. Atau dapat memenuhi 68% dari kebutuhan harian. Brokoli, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 89 mg. Atau dapat memenuhi hampir 100% dari kebutuhan harian. Tomat, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 23 mg. Atau dapat memenuhi 26% dari kebutuhan harian. Buncis, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 60 mg. Atau dapat memenuhi 67% dari kebutuhan harian. Blewa, di dalam 88,5 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 30 mg. Atau dapat memenuhi 33% dari kebutuhan harian. Kentang, ukuran sedang, bisa mengandung vitamin C, sebanyak 20 mg. Atau dapat memenuhi 22% dari kebutuhan harian. Kembang kol, di dalam 100 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 40 mg. Atau dapat memenuhi 44% dari kebutuhan harian. Kubis, di dalam 78 gram bisa mengandung vitamin C, sebanyak 50 mg. Atau dapat memenuhi 56% dari kebutuhan harian. Demikianlah artikel berkenaan dengan kemaslahatan serta peran penting dari vitamin C. Semoga artikel ini bermanfaat dan terima kasih.